Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayah anda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Masih lanjutan terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan perkembangan anak. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu penilaian perkembangan anak selama belajar dari rumah. Siapa yang dapat melakukan ini kalau bukan ayah dan bunda? Untuk itu ayah dan bunda, mari kita bahas bersama-sama materi yang bersumber dari Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Apakah penilaian itu? Penilaian itu adalah proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan, perilaku dan karya yang dibuat oleh anak. Bersifat autentik, penilaian hasil kegiatan belajar anak harus terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh, mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Siapa yang melakukan penilaian? Penilaian ini dapat dilakukan pertama oleh orang tua, akan membantu guru PAUD dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak selama proses belajar di rumah. Kemudian orang tua mengamati berbagai aktivitas anak di rumah. Melalui pengamatan, hal apa saja yang akan diamati adalah segala hal yang dilakukan atau diucapkan oleh anak. Kemudian orang tua hanya mengamati dan merekam proses belajar anak ke dalam bentuk video atau memfoto hasil karya anak yang kemudian disampaikan kepada guru melalui media daring. Mengapa perlu melakukan penilaian? Pertama, otomatis kita akan mengetahui perkembangan belajar anak. Mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, lalu apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Kemudian akan merancang program pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Tapi yang tidak kalah penting adalah anak akan menjadi semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan yang baik. Kapan dilakukan penilaian? Penilaian dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sejak anak bangun tidur hingga kembali berangkat ke tempat tidur di malam hari, baik di halaman rumah, di ruang keluarga, di dapur, di kamar mandi, maupun di tempat tidur. Kemudian penilaian terhadap berbagai informasi yang berhubungan dengan aspek pertumbuhan fisik dan 6 aspek perkembangan, yaitu nilai-nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik, gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta kesehatan fisik, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan seni. Bagaimana cara mendokumentasikan hasil penilaian?
Nih, pertama, orang tua mengirimkan foto atau video hasil karya anak terkait dengan kegiatan anak di rumah melalui email atau WhatsApp. Kedua, orang tua menuliskan nama dan tanggal hasil karya. Hal yang ketiga, guru menghubungkan karya anak dengan pencapaian pada kompetensi dasar yang sesuai. Ada 4 skala pencapaian perkembangan. Pertama, BB, artinya belum berkembang, yaitu bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. MB artinya mulai berkembang, yaitu bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh orang tua. BSH artinya berkembang sesuai harapan, yaitu bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsistensi tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh orang tua. Kemudian BSB, berkembang sangat baik, yaitu bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Kita ambil contoh, misalnya ada hasil karya anak, kemudian ditambahkan hasil pengamatan dari orang tua, yaitu foto gambar menyerupai kepala, tangan, kaki, dan badan, kemudian warna merah dan biru, lalu huruf-huruf terangkai. Bagaimana dengan indikator yang dapat? 3343, yaitu mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan, mata. BSH, fisik motorik. 3646, mengenal benda di sekitar dan mengelompokkannya. Kognitif, hal yang paling penting adalah menuliskan huruf-huruf BSH atau bahasa. Ini ibu bapak yang seperti yang kita ketahui tadi, kalau dimaksudkan dengan BSH adalah berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Kemudian, bagaimana cara mengolah data atau informasi tentang anak? Yang perlu kita ketahui ya, terutama ayah dan bunda untuk membantu guru dalam proses penilaian terhadap perkembangan anak. Pertama, semua data dan informasi tentang anak disimpan dalam portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitas nama dan usia. Kemudian data disimpan dalam Google Drive atau laptop sekolah. Lalu yang ketiga, dianalisis agar guru dapat mengetahui arah perkembangan anak. Dilakukan secara berkala. Kemudian, memastikan bahwa anak berada pada capaian perkembangan yang benar. BB, MB, PSA, PSB. Selanjutnya yang terakhir adalah menguasai indikator perkembangan setiap anak. Bagaimana mengolah data akhir bulan? Nah, seperti ini kita bisa dapatkan misalnya format dari hasil bulanan, itu proses belajar anak Karel bulan April seperti apa itu. Ini lingkup perkembangan yang akan dinilai sesuai dengan aspek perkembangannya. Kemudian kompetensi dan indikator, lalu
lalu video kegiatan anak, hasil karya anak, lalu hasil akhir. Kita bisa berkembang sesuai harapan. Ini belum berkembang, BB belum berkembang. Kita bisa mencoba menilai. Lalu selanjutnya, bagaimana menyusun laporan perkembangan anak? Pertama, yang perlu kita bangun itu adalah mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak. Kedua, dibuat secara tertulis oleh guru. Ketiga, penyampaian laporan secara ideal dilakukan secara tatap muka. Lalu yang paling penting juga adalah pada saat menyampaikan laporan kegiatan, ini menjadi penting. Kita harus dalami secara bersama-sama adalah perkembangan anak. Guru dapat menyampaikan hal-hal berikut. Pertama, terkait dengan keadaan anak waktu belajar secara fisik, sosial, dan emosional. Kemudian kedua, kemampuan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai anak. Lalu terakhir, hal-hal yang harus dilakukan orang tua untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut. Kapan laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua? Ini menjadi tugas guru adalah penyampaian laporan perkembangan anak kepada orang tua dilakukan 1 semester sekali pada setiap akhir semester tahun ajaran. Kemudian, bagaimana tata cara penulisan laporan perkembangan anak? Pertama, otomatis menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun. Kedua, memberikan informasi tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata, bersumber pada data autentik berdasarkan fakta. Lalu, isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai berkembang sesuai harapan dan BSB. Di setiap indikator pada kementerian, pada kompetensi dasar program pengembangan. Hal yang selanjutnya adalah memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih dalam BB atau MB. Laporan bersifat personal, individual yang menggambarkan perilaku anak sebagai individu. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan penilaian perkembangan anak untuk ayahanda dan bunda sebagai pendamping, pembimbing anak-anak. Bantulah guru-guru mereka sehingga mereka mampu memberikan nilai yang optimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.